Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap sebuah rumah di Batu Jajar, Bandung Barat habis tersapu tiupan angin kencang. Usai viral sampai ditolak Pemda dan Ormas, sampah di pantai Loji Kabupaten Sukabumi akhirnya dibersihkan. Intip wajah baru Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung yang jadi venue utama perhelatan akbar Piala Dunia U17. Memperingati hari ulang tahun ke-78 TNI, Forkopimda Kota Banjar melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Upacara berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kota Banjar Rabu pagi. Upacara dipimpin Dandim Ciamis yang langsung dilanjut dengan tabur bunga. Semua perwakilan Forkopimda mulai dari Wakil Wali Kota, Kapolres, Kajari, dan Ketua DPRD melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan. Peringatan HUT ke-78 TNI di TMP ini sebagai bentuk rasa hormat atas jasa para pahlawan. Viralnya masalah sampah di Pantai Loji Kabupaten Sukabumi oleh Pandawara Group hingga persoalan penolakan kini berakhir dengan aksi bersih-bersih pantai oleh anggota TNI Polri dan juga warga. PJ Gubernur Jawa Barat menyebut sampah di Pantai Loji adalah sampah yang terbawa aliran Sungai Cimandiri. Tunggu viral baru bertindak. Bersih-bersih Pantai Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ini berlangsung setelah sekelompok remaja asal Bandung, yaitu Pandawara Group, mengajak relawan lewat media sosial untuk membersihkan Pantai Loji dari tumpukan sampah. Melibatkan 1.700 personil dan 3 alat berat, Pantai Loji dibersihkan dari tumpukan sampah. Penjabat Gubernur Jawa Barat juga datang memantau kondisi Pantai Loji. Dia menyebutkan sampah di pantai bukan dari sisa rekreasi pengunjung pantai, tetapi sampah rumah tangga, kayu hingga kain sisa industri tekstil yang terbawa aliran Sungai Cimandiri. Penanganan sampah di Sungai Cimandiri hingga Pantai Loji akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. Kesadaran kita untuk buang limbah sampah itu tetap masih sangat rendah. Jadi hanya ingin gampangnya dibuang ke sungai, dibuang ke laut seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan sosialisasi, dan juga saya minta Pak Kapolres dan Pak dibantu TNI juga untuk mulai melakukan penelusuran mana ini, karena ini lintas kabupaten, lintas kota. Nanti juga kami rapatkan di tingkat provinsi, karena ini lagi-lagi sampah kan masalah itu, jadi kok tidak masalahnya sama lah, sampah di mana-mana, entah sampah perkotaan, ini juga sampah industri, karena tetap yang diberikan itu masyarakat. Yang pasti aliran Cimandiri itu di kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi itu mungkin akan kami sosialisasikan. Tapi saya minta tadi jangan hanya kita bersihkan, tapi dari hulunya juga kita mulai seperti apa. TNI juga menjadi salah satu elemen penggerak aksi bersih-bersih ini yang menjadi bagian dari kegiatan karya bakti di kawasan Pelabuhan Ratu memperingati HUT ke-78 TNI. Hari ini masih rangkaian kita melaksanakan karya bakti, di mana untuk sasaran karya bakti yang awal kami rencanakan itu skalanya kecil, yaitu sasaran kami adalah di Pelabuhan Ratu, adalah di pasar Pelabuhan Ratu dan TPI, termasuk sungai TPI. Nah, dengan adanya kemarin informasi dari rekan-rekan Pandawara bahwa pantai Sangrawayang ini kotor, sehingga kami prioritaskan untuk sasaran kami alihkan ke pantai ini. Dan tentunya karena kami melihat sasarannya cukup besar, sehingga kami harus melibatkan lebih banyak lagi personil dari beberapa instansi-instansi yang ada di Sukabumi maupun masyarakat. Sebelumnya, tumpukan sampah di Pantai Loji dan Cibutun ini viral setelah diangkat oleh Pandawara Group. Namun, aksi mereka yang ingin membersihkan sampah sempat mendapatkan penolakan kepala desa karena disebut sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Namun, pernyataan itu kemudian diralat. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah dusun di Kuningan nyaris seperti dusun mati.
Tak ada aliran listrik, bahkan keluarga yang tinggal di sana bisa dihitung dengan jari. Kondisi itu terjadi di Dusun Cigerut Kulon yang pernah terdampak pergerakan tanah pada 5 tahun silam. Tak hanya soal akses jalan dan ekonomi sulit, pendidikan anak-anak yang tinggal di desa itu juga terhenti. Dusun Cigerut Kulon dan Cigerut Wetan, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kuningan ini nyaris seperti desa mati. Jalan berbukit tak lagi terpelihara, kondisinya rusak parah. Kondisi ini terjadi setelah bencana tanah bergerak tahun 2018 silam. Sejak wilayah ini dinyatakan pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai daerah rawan tanah bergerak atau daerah rawan longsor, warganya direlokasi ke tempat lain. Dusun pun dibiarkan mati. Puluhan rumah di Dusun Cigerut Kulon juga telah ditinggalkan pemiliknya. Rumput dan semak belukar tumbuh liar. Hanya 4 keluarga yang memilih untuk bertahan, salah satunya keluarga Maman yang tinggal bersama istri dan 2 orang anak perempuannya. Awalnya Maman dan keluarga sempat tinggal di tempat relokasi, namun di tempat itu ia tidak bisa mencari nafkah, sedang lahan pertanian dan ternak sapinya masih berada di Dusun Cigerut Kulon. Ia pun memilih kembali dan hidup tanpa tetangga ataupun aliran listrik PLN. Sehari-hari Maman mengurus perkebunan kopi dan cengkeh yang masih ada, juga merawat sapi miliknya. Namun satu yang ia khawatirkan, yaitu kelanjutan sekolah sang buah hati. Kenapa Kang nggak ikut pindah di sana? Kalau tinggal di sana kan kita ternak di sini, kebun di sini. Kalau bolak-balik tiap hari boros di bensin lah. Lah karena kan listrik udah diputus, ini penerangan bagaimana Kang? Penerangan seadanya aja Pak. Pakai kalau di sini bilangnya tenaga surya. Tenaga surya. Biasanya kalau pagi dianterin, kalau nggak pagi dianterin saya, misalkan paginya nggak dianterin, sorenya dijemput karena saya kerjaannya jauh, saya juga capek. Anak saya paling capek, ya itu dia mogok sekolah untuk sementara Pak. Nggak tahu ke depan nih. Terus saya yang paling dibingungkan itu ini yang kecil Pak. Itu udah mau masuk sekolah SD lagi, saya mulai bingung. Meski sudah sebulan terakhir tak sekolah karena hambatan transportasi, Selma sang anak yang menuntut ilmu di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Cipakem tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Meski harus berjalan kaki 4 km melewati kawasan hutan yang sepi untuk bisa sampai di sekolah. SMP-nya pertama kelas 1 di MTS Yaspika Karangtawang. Terus kelas 1 semester 2 pindah ke MTS Ma'arif Cipakem. Terus kelas 2 barusan 1 bulan putus sekolah. Kalau awal sekolah pindah kan tadinya Mendok, pindah di sini diantar jemput. Kalau udah di sini lama, sering jalan kaki soalnya bapaknya kerja. Berapa kilo itu? 4 kilo. Kalau berangkat sekolah jam 6 sampai setengah 7. Setengah 7? Iya. Pulang juga gitu? Iya. Kadang-kadang suka takut di jalannya. Oh gitu. Sekolah itu mas pengen tetap sekolah kan? Masih pengen. Apa yang dialami keluarga Maman adalah salah satu contoh bahwa pemindahan atau relokasi warga ke tempat baru yang dilakukan pemerintah tanpa memperhatikan faktor ekonomi, ketersediaan lahan atau lapangan kerja kerap membuat warga kembali ke tempat asalnya meski berbahaya. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung jadi venue utama dalam perhelatan Akbar Piala Dunia U17. Setelah dirombak total, kini stadion berkapasitas 27.000 tempat duduk itu menjadi megah, bahkan dengan fasilitas mewah. Nantinya laga pembuka dan final U17 akan digelar di sana. Stadion Sijalak Harupat, Kutawaringin, Kabupaten Bandung akan menjadi salah satu stadion yang menggelar pertandingan turnamen Piala Dunia sepak bola usia 17 bulan November mendatang. Renovasi besar dengan dana lebih dari 150 miliar rupiah dilakukan agar stadion ini bisa memenuhi standar pelaksanaan pertandingan Piala Dunia U17. Stadion dengan kapasitas 27.000 tempat duduk ini sudah memiliki kualitas rumput dengan drainase standar FIFA. Tak seperti sebelumnya, di mana lapangan kerap jadi kubangan saat hujan turun. Lampu penerangan lebih dari 1.000 lux juga telah terpasang. Pembenahan stadion juga meliputi tribun penonton, ruang ganti pemain yang dilengkapi ruangan mandi air hangat untuk relaksasi, dan lapangan sintetis untuk pemanasan. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bandung menyatakan Stadion Sijalak Harupat siap 100% untuk menggelar pertandingan.
Seluruh infrastruktur di Jalak Harupat alhamdulillah hampir semuanya sudah dalam posisi sangat siap untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Adapun ada kegiatan-kegiatan kecil, ini ya kegiatan maintenance yang memang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari tim ILOC maupun dari tim FIFA yang kemarin melakukan inspeksi ke kita. Salah satu pertimbangan terpilihnya Stadion Sijalak Harupat karena akses pintu masuk yang aman dan nyaman serta letak stadion yang jauh dari permukiman warga tetapi dekat dengan akses tol Soreang Pasir Koja atau Soroja. Nantinya Liga Pembuka pada tanggal 10 November hingga final Piala Dunia U17 pada 2 Desember mendatang akan digelar di sini. Sebagai tuan rumah, Indonesia menyiapkan 4 stadion untuk 52 pertandingan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.